Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasobihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Pemirsa Mimbar Agama Islam selalu di hati, semoga menginspirasi. Apa kabarnya pemirsa? Doa terbaik dari kami selalu untuk pemirsa. Dan hari ini saya Mugi Zainal kembali di Mimbar Agama Islam. Dan kita insya Allah membahas masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan semoga bermanfaat. Ya, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara mengenai munafik. Munafik ini benar-benar dosa besar yang sebenarnya harus kita hindari. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di antara tanda-tanda orang munafik itu adalah apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila ia berjanji, maka ia akan mengingkari. Dan apabila diberikan amanah, maka dia akan berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Dan kabarnya pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada, munafik zaman now itu lebih parah daripada munafik di zamannya Rasulullah. Benarkah seperti itu? Kalau di zaman Rasulullah munafik masih ada malu-malunya ya, masih bersembunyi gitu. Tapi munafik zaman sekarang kabarnya ini udah terang-terangan. Nah pemirsa, apakah itu betul? Kita akan membahas masalah ini di tema Mimbar Agama Islam kita kali ini yang berjudul Munafik Zaman Now. Dan Masya Allah ya, di sebelah saya sudah hadir narasumber kita yang cantik saleha. Masya Allah, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mugi sehat? Alhamdulillah. Ya, beliau adalah Ustazah Lili Muspira Nur Laili MA dan masih aktif sekarang ya, Ustazah ya, jadi dosen di Vidicom, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga masih banyak juga ya mengisi tausiah-tausiah di beberapa kegiatan ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ustazah udah hadir di Mimbar Agama Islam kita kali ini. Kita ngebahas tema yang menarik nih Ustazah. Iya, Mugi. Munafik zaman now. Kenapa menarik ya? Karena di sekeliling kita pasti ketemu nih yang dinamakan dengan munafikin. Tapi pemirsa juga pengen tahu nih makna dari kata munafik itu sendiri dulu. Ya, silakan Ustazah Lili. Baik, terima kasih Mbak Mugi. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Mbak Mugi mungkin sering mendengar ya atau pernah mendengar orang berkata, jangan munafik dong, gitu ya, dengar ya? Betul, sering banget gitu. Lo jangan munafik dong, gitu ya, atau gitu ya bahasa munafik. Sebenarnya tepat nggak orang berkata seperti itu, gitu ya, mengatakan orang munafik. Apakah sudah tepat? Nah, kita bahas dahulu pengertian munafik. Nah, munafik itu berasal dari kata bahasa Arab, kata nafako. Jadi artinya adalah terowongan. Terowongan Pak ada dua muka ya, kanan kiri. Nah, orang munafik itu orang yang berada dalam terowongan, dari sisi kanan masuk, keluar sisi kiri. Dari sisi kiri masuk keluar sisi kanan. Jadi dua sisi ini masuk keluar. Jadi orang munafik yang berada dalam terowongan tersembunyi, tidak terlihat. Dia dua sisi, kadang di sini, kadang di sana. Lain di sini, lain di sana. Jadi munafik itu mempunyai pribadi dua atau wajah dua atau bermuka dua. Bermuka dua. Bermuka dua. Itu satu makna. Ya, terowongan. Satu lagi makna bahwasanya munafik itu berasal dari kata nafiko. Jadi nafiko ini semacam tikus, ya jenis tikus. Tikus ini tinggalnya kan di lubang tanah di terowongan. Dia buat gali-gali lubang, buat terowongan, buat lubang untuk tinggalnya. Nah, terowongan ini oleh tikus ditutup dengan tanah. Nah, kalau dari luar terlihat tidak ada terowongan. Enggak kelihatan. Kalau kita tidak jeli tidak terlihat itu ada terowongan. Jadi sudah buat terowongan kemudian ditutup. Dari luar tidak terlihat. Nah, begitu juga orang munafik. Manis di bibir, di depannya manis, iya, tapi hatinya tidak. Jadi ada lagunya tuh Mbak Mugi. Lain di bibir, lain di hati, gimana tuh? Lain di bibir, lain di hati ya. Ada tuh lagu itu ya, lain di bibir, lain di hati. Di hadapan dia berkata seperti ini, dia ini berkata lain lagi. Jadi dia bermuka dua. Ya, tidak. Jadi gimana ya kalau bermuka dua ya?
ketemu teman bermuka dua, Iya. jadi susah dipercaya ya, Iya, ya seperti Ustazah itu. ya. Ya Ustazah, kalau dari sisi sejarah ya, mengapa munafik itu baru muncul pada fase Madinah, bukan muncul di fase pada saat fase Mekah. Tapi iya. jangan jawab Oh, dulu iya, nih siap. Ustazah, Iya, siap. ya kita jeda dulu ya, dan pemirsa, biar pemirsa di Mimbar Agama Iya. Islam tetap bersama kita. Ya pemirsa Mimbar Agama Islam, kami kembali lagi bersama semuanya tentunya setelah yang satu ini. Munafik zaman now di tema Mimbar Agama Islam kali ini pemirsa. Kita lanjut lagi nih untuk diskusi siap. bersama Ustazah Lili Muspira. Ya Ustazah, tadi kan kita pengen bertanya nih, kita ulang nih ya Ustazah ya. Jadi mengapa munafik itu baru muncul ya di fase Madinah, bukan di fasenya Mekah. Ya silakan Ustazah. Iya baik Mbak Mugi. Munafik itu memang terjadi di fase Madinah. Nabi atau Rasulullah Sallallahu Wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Kemudian tinggal di Madinah selama 10 tahun. Nah, di Mekah masih sedikit ya, pengikutnya masih sedikit. Kondisinya masyarakatnya masih homogen, belum banyak kekuatan politik, belum ada banyak pergesekan sosial. Jadi masih sedikit juga materinya masih sedikit. Jadi Mekah itu kehidupannya juga masih homogen. Nah, di Mekah ini ayat-ayat yang turun juga terkait dengan keesaan Tuhan, tentang hari kemudian, tentang takdir, tentang akidah, tentang akhlak. Jadi peletakan dasar-dasar hukum Islam. Di Mekah hanya ada kafir dan mukmin. Tidak ada munafik, hanya kafir dan mukmin. Orang yang sudah mukmin tidak akan kembali menjadi kafir. Bahkan yang sudah masuk Islam, dia tidak mau merubah keyakinannya kembali kepada yang lama, karena tetap mempertahankan keimanannya walaupun rela disiksa. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masuk Islam disiksa oleh majikannya, dia seorang budak. Majikannya bernama Umayyah. Disiksa, bajunya dibuka, dijemur di gurun pasir yang panas, tapi tetap dia mengatakan ahad, ahad. Tetap dia tidak mau. Kemudian juga suatu ketika badannya ditindih dengan batu besar, tapi Bilal bin Rabah tidak berubah keimanannya. Jadi tetap dia bertahan kepada keimanan sampai datang Abu Bakar kemudian melepaskannya dari budak. Ada juga Ammar bin Yasar juga seperti itu, dan keluarganya disiksa oleh orang kafir, tetapi dia tidak meninggalkan agamanya, tetap beriman. Jadi tidak ada orang mukmin kembali menjadi orang yang munafik, tetap mukmin ya mukmin, kafir ya kafir kalau di Mekah. Nah di Madinah, ketika Nabi hijrah di Madinah, timbul orang munafik. Timbul orang munafik karena sudah ada kekuatan politik, ada orang ingin mempertahankan posisinya dengan segala macam janji-janji manis, berkata baik di hadapan, padahal dia adalah musuh gitu ya. Jadi Madinah itu adalah ayat-ayat yang turun pun tentang penerapan dasar-dasar hukum Islam. Baru ada ayat tentang haji, zakat, puasa, ini ada di Madinah. Kalau di Mekah penerapan hukum-hukum Islam, peletakan hukum-hukum Islam, di Madinah penerapan hukum-hukum Islam. Jadi di Madinah lah baru ada munafik. Di Madinah jadi tampaknya perbedaan dengan fase Madinah Mekah. dengan fase Mekah. Nah kalau kita melihat di zaman now saat ini ya Ustazah Lili ya, banyak sekali kita ketemu dengan orang-orang yang dinamakan dengan yang namanya munafik. Mengapa hal ini bisa terjadi ya Ustazah? Ya karena zaman sekarang ini Mbak Mugi ya, sudah banyak pergesekan sosial, betul. Kemudian politik jadi banyak kita bergaul dengan orang-orang yang berkata manis manis, tapi ternyata obrol janji gitu ya. Sekarang begitu banyak ya kan, sekarang tahun politik ya Mbak Mugi, betul, tahun politik dan tahun
tebar pesona banyak banget nih. Pesona. Jadi kita Ustazah. harus hati-hati. Iya, iya. Jadi boleh menebar janji dan kita lihat. Jika kita ingin memilih, karena ini tahun politik yang Mbak Mugi, kita memilih seseorang, tentu kita juga harus hati-hati. Kita lihat selama ini bagaimana akhlaknya, sikapnya. Jadi janji yang ditebarkan emang sesuai dengan apa yang biasa dilakukan, bukan tiba-tiba seperti itu. Juga zaman sekarang kan zaman digital ya Mbak Mugi ya, banget, zaman digital. betul. Nah banyak juga jual secara online. Nah bagaimana seorang pedagang itu harus jujur dengan dagangannya. Ini bagus, katakan bagus. Jadi sesuai dengan apa yang dijualnya. Jadi jangan sampai mengecewakan pembeli. Kalau dia sudah berbohong terhadap apa yang disampaikan gitu atau ya. diobrol, nanti akan menjadi orang nggak mau beli lagi gitu. Nah, Dan ini. review dari online itu orang nggak akan bagus gitu ya, ya Ustazah ya. Membohongi kan, Betul banget. Nah jadi berpengaruh nih dari dampak sifat munafik itu pasti punya pengaruh ya. Nah ini apa saja nih pengaruhnya nih, Nah, Ustazah? pengaruhnya tentu sangat banyak ya. Apalagi kita bisa berteman nih. Saya sama Betul. Mbak Mugi berteman. Iya. Saya depan Mbak Mugi baik ini. Misalnya saya sekantor sama Mbak Mugi ya. Iya. Mbak Mugi hari ini kelihatan lagi kurang sehat ya. Iya. Saya bilang udah Mbak Mugi nggak usah ke kantor deh. Nanti ada rapat. Nanti saya bilangin deh Mbak Mugi lagi sakit. Istirahat aja gitu. Iya. Sampai kantor ternyata kemana nih Mbak Mugi? Kok nggak datang gitu. Saya bilang aja, iya malas. Nah, Padahal sakit gitu padahal tadi ya. bilangnya nanti dibilangin dah. Iya. Ternyata dia ngomong Mbak Mugi bilangnya nanti akan diizinkan, tapi ketika ngomong ke yang lain kayaknya malas. Jadi kan dia bermuka dua. Apalagi ada namanya jealous ya. Iya, Apalagi jadi dalam tadi yang Ustazah Lili bilang di dunia kantor. Iya. Kadang-kadang kan jealous ngelihat temennya yang lebih berhasil. Jadi dia menjatuhkan temennya Iya, sendiri seperti itu, ya. iya. Berarti harus super hati-hati ya Hati-hati, Ustazah ya. iya, Kita seperti dengan itu. teman juga ya. Nah Ustazah, kalau kita ketemu nih ya dengan teman-teman atau lingkungan yang banyak orang-orang yang, tapi nggak semua insya Allah ya, ada beberapa orang yang munafik itu. Trik jitu kita tuh untuk menghadapinya bagaimana itu? Kalau kita trik gitu ya menghadapi orang seperti ini, pertama memang kita harus waspada dan hati-hati. Waspada dan hati-hati. Ya. Apalagi kepada orang yang baru kenal. Nah itu ya, dia. Baru kenal kita, apalagi yang banyak berkata, menebar janji-janji manis, kita harus hati-hati, harus waspada. Jadi boleh kita berteman tapi lihat ya, apalagi ini adalah musim yang banyak kampanye, kita lihat ayo capres nomor 1, nomor 2, nomor 3 boleh. Ya kadang-kadang Mbak, emang janji itu memang ada yang memang ingin ditepati. Ya Betul. memang dia berjanji memang ingin ditepati, tapi kadang kondisinya tidak memungkinkan. Nah ini kita pahami, tapi kalau memang sudah janji dari awal niatnya tidak ditepati, nah ini yang bahaya. Bahaya ya Ustazah. Jadi intinya jangan terlalu obral juga janji ya, karena kan bahaya juga kalau udah kepilih bisa dapatin janji nggak sih? Itu kan merupakan suatu dosa ya yang kita janji tanpa dengan kita sadari. Betul banget. Sama Allah janji. Baik, ya Ustazah Lili, ini perbincangan menarik banget. Ya kita jeda dulu ya Ustazah, dan pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada jangan kemana-mana ya. Karena Mimbar Agama Islam akan kembali lagi bersama Anda semuanya setelah yang satu ini. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munafik zaman now tema kita kali ini. Ya, kita kembali lagi bersama narasumber kita Ustazah Lili Musfira. Ya, Ustazah Lili, kalau kita membahas masalah munafik ini emang menarik karena banyak terjadi di sekitar kita ya. Nah, bagaimana nih Ustazah cara kita biar kita tuh bisa mengenali dulu nih ciri-ciri orang ini munafik. Jadi bisa menghindar atau ada punya cara lain yang harus kita lakukan. Ya silakan Ustazah Lili. Nah ciri-ciri orang munafik sebagaimana hadis Nabi adalah ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik 3. Idza hadasa kadzaba. Jika bicara dia bohong, dia dusta. Jika wa'ada akhlafa, jika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khona, jika diberi amanah dia hianati. Jadi ini salah satu ciri-ciri, ada 3 Mbak, tapi salah satu dia udah melekat, maka dia menjadi munafik. Jadi tidak mesti lihat 3-3-nya. Yang pertama adalah kalau bicara dia bohong, tapi memang bohong itu bukan karena kalau sering namanya pembohong ya Mbak. Jadi pembohong ini yang munafik. Tapi kalau sekali-sekali bohong atau nggak sengaja itu belum dikatakan munafik. Baru berbohong ya. Tapi kalau selalu dia sering berbohong, gitu berkata selalu bohong, nah itu pembohong. Nah ini dikenal dengan munafik.
Jadi cirinya dia berbohong, kemudian dia jika berjanji, dia berjanji aja, tapi nanti akan ditepati. Misal kita berjanji dengan seorang, nanti datang ya, insya Allah, tapi insya Allah ini dia udah pasti tidak datang. Nah itu yang dibilang munafik. Tapi kalau kita mengatakan insya Allah tapi emang niat untuk datang, nah itu tidak, karena memang ada tiba-tiba mau datang ada kendala yang lain kayak gitu. Kemudian jika dia diberi amanah, dia malah khianat, ya diberi misalnya sebagai profesinya sebagai dokter, sebagai hakim dan sebagainya, dia tidak menjalankan, ya malah sibuk dengan urusan yang pribadinya. Nah ini adalah sifat-sifat orang munafik. Diberi amanah malah tidak digunakan sebagaimana jabatannya atau job desk-nya yang harus dilakukannya. Iya, bahayanya kan kalau kita sudah tahu nih, wah beliau ini orang munafik gitu, ini teman orang munafik, pasti orang udah nggak percaya, tidak percaya, nggak mudah lagi karena kepercayaan itu kan mahal ya Ustazah Lili ya, jadi harus kita jaga dan kita rawat. Nah Ustazah Lili, apakah ada dalam situasi ya di mana ada kesempatan bahwa sifat munafik itu dibenarkan? Apakah pernah terjadi seperti itu Ustazah? Iya, munafik sebenarnya kan memang sifat yang sangat tercela ya, dan harus dihindari. Tapi bagaimana kita misalnya suatu waktu bersifat seperti itu karena ada hal yang mungkin kita bantu ya. Misalnya contohnya ada orang, kita lihat ada orang dikejar-kejar ya. Kita lihat orang dikejar itu adalah orang yang baik ya, orang yang selama ini baik, orang yang saleh, tapi kok dikejar-kejar, ada apa gitu ya, sekelompok orang. Nah, orang yang lari ini kemudian ngumpat gitu ya. Kita tahu padahal di situ dia sedang ngumpat, ditanya, lihat ini enggak? Kita jawab tidak gitu kan. Artinya kita berbohong kan. Tapi kita untuk menyelamatkan karena kita tahu bahwasanya orang ini sebenarnya kenapa gitu ya. Daripada nanti kita kasih tahu nanti langsung dihakimi gitu. Tetapi memang nanti dilanjutkan dengan menghadap orang tersebut ya, kenapa dikejar-kejar gitu. Jadi kita cari damai ya. Jadi jangan langsung diserahkan ini dia gitu. Padahal jadi kita harus ada diskusi dahulu kenapa dikejar-kejar. Jadi kita boleh berbohong dalam keadaan membantu orang lain gitu. Jadi dalam tanda kutip ya Ustazah ya. Ya baik Ustazah. Nah benar nggak nih Ustazah, katanya nih ya munafik itu lebih parah daripada orang kafir, berkepala dua. Nah ini maksud kata-kata ini yang sering kita dengar, ini nih apa nih Ustazah? Baik, memang orang munafik itu lebih daripada orang kafir. Orang kafir jelas. Ya, kalau orang munafik dia bajunya kan dia bersahadat, yakin mengatakan beriman kepada Allah tapi hatinya mengingkari. Nah, ada tokoh munafik di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan keimanannya tapi hatinya mengingkarinya. Dia sering sholat di belakang Nabi. Sholat di belakang Nabi tapi sering dia menjadi penghasut gitu. Bahkan ada suatu kisah Abdullah bin Ubay itu sebagai provokator. Jadi ketika perang Uhud, ya Nabi mengatur strategi. Nanti ini posisinya di sini, pemanah di sini. Pada perang Uhud itu jumlah pasukan Muslim 1.000 orang. Nah orang kafir 3.000 orang. Nah dari segi jumlah aja sudah beda ya. Tetapi dengan semangatnya, dengan strategi yang sudah dibangun oleh Nabi, para yang jihad ini datang untuk ke Jabal Uhud untuk berperang, tetapi oleh Abdullah bin Ubay dikasih provokator, wah ini mah 1.000 orang pasti kalah nih. Akhirnya dari 1.000 orang 3.000 orang, 300 orang ini terhasut, tidak ikut berperang, tinggal 700 orang ya akhirnya kalah. Nah ini adalah menghasut oleh Abdullah bin Ubay. Padahal dia orangnya asalnya belakang Nabi, tetapi ternyata dia sebagai provokator. Gitu kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga menyebabkan perang itu jadi kalah ya. Masya Allah. Ya, na'udzubillah min zalik kalau kita ketemu orang-orang munafik yang seperti itu ya Ustazah Lili. Nah Ustazah Lili, saat ini kan banyak banget ya berkedok agama. Yang tadi juga Ustazah Lili sudah bahas ya bahwa tampak alim gitu. Jadi malah dia menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menutupi kecurangan dan hatinya. Tapi kita mau ngebahas lagi itu nanti ya Ustazah Lili ya. Dan pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada, diskusi kita menarik banget mengenai munafik zaman now. Untuk itu jangan ganti channel, tetap selalu berada di Mimbar Agama Islam karena kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini.
munafik zaman now tema kita di Mimbar Agama Islam kali ini pemirsa. Ya, Ustazah Lili Musfirah ya. Ya, Ustazah Lili kalau berbicara mengenai munafik zaman now. Nah, ini kan lebih berbahaya di zaman Rasulullah. Ya, banyak sekali kemunafik yang saat ini tampak di depan wajah kita. Terutama menjelang politik ini. Tahun politik juga, lalu juga ya banyak yang tadi dari penampilan tampaknya anggun mempesona tapi menutup itu semua. Nah, buat kita menghadapi yang seperti ini apa nih kiat-kiatnya nih biar kita terhindar dari kemunafikan. Ya. Baik Mbak Bugi, berarti kita menghadapi orang seperti ini memang harus hati-hati dan waspada. Dan orang munafik ini sebenarnya bisa dia kembali kembali tidak yang benar ya Mbak Bugi ya, dia yaitu dengan rajin-rajin dia mendekatkan diri kepada Allah ya, dia kemudian sholat, bersedekah, tidak berbohong, dan biasakan dia menepati janji, dan biasakan juga dia amanah terhadap apa yang dikasih jabatannya itu. Jadi dia harus mempunyai sifat-sifat seperti itu. Jadi terhindar dari sifat munafik. Karena munafik itu adalah sesuatu yang sifat yang tercela yang nanti tempatnya sangat pedih gitu. Jadi memang harus dihindari sifat munafik itu. Apalagi sekarang zaman politik banyak sekali ya orang menebar kata-kata manis, janji manis itu yang memang harus. Jadi jangan sampai kata-kata yang diucapkan itu tidak realisasikan. Yang hanya sekedar kata-kata hanya untuk mendapatkan masa, hanya untuk mendapatkan pendukung. Nah, itu harus hati-hati. Jadi karena berjanji itu adalah berjanji kita kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Gitu. Iya. Nah, Ustazah Lili, kita tahu ya bersama bahwa hukuman bagi para orang munafik itu sesuai dalam surat An-Nisa ayat 145 bahwa sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ya na'udzubillah, dan kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Jadi udah jelas ya bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang munafik seperti itu. Nah, apabila orang-orang munafik ini gitu ya tersadar, dapat hidayah dari Allah, apa yang sebaiknya harus dilakukan nih Ustazah Lili? Ya benar Mbak Mogi, jadi munafik itu ada munafik iman, ada munafik amal. Jadi imannya memang dia berkata syahadat tapi hatinya mengingkari. Itu yang masuk tadi dalam surat tersebut, akan masuk dalam neraka yang paling dalam. Sedangkan munafik secara amal, jadi dia berkata tapi amalnya itu yang tidak benar, itu masih bisa diperbaiki. Jadi masih bisa diobati. Karena apa? Karena munafik itu adalah penyakit hati Mbak. Penyakit hati. Hati itu ada hati itu sulit disembuhkan ya. Tapi enggak, hati itu bisa disembuhkan. Jadi ada hati yang sehat, ada yang sakit, hati yang mati. Nah, munafik ini adalah hati yang sakit. Jadi kalau sakit tidak diobati bagaimana? Ya akan kronis ya. Jadi kalau hati yang sehat itu hati yang di jalan Allah, yang benar jalan Allah, yang mendapat cahaya Allah, yang tidak berbohong. Kalau hati yang sakit ini dia mulai iri, mulai dengki, mulai hasad. Nah, iri, dengki, hasad ini adalah sifat-sifat yang menimbulkan munafik. Kalau tidak diobati maka nanti hatinya akan menjadi mati. Kalau akan mati untuk apa? Mati, layu, maka nanti akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Iya. Nah pemirsa di Mimbar Agama Islam tentunya kita juga pengen mendapatkan kiat-kiat ya supaya kita terhindar dari yang namanya sifat munafik. Nah ini kiat kita nih Ustazah Lili agar kita tuh terhindar dari sifat yang namanya munafik. Ya silakan Ustazah Lili. Kiat-kiat agar terhindar dari sifat munafik pertama adalah ya kebalikan dari hadis tadi. Jika suka berbohong biasakan berkata benar. Jika suka mengingkari janji, biasakan menepati janji. Jika biasa tidak amanah terhadap apa yang dibebankan kepadanya amanahnya, biasakan bahwasanya amanah harus dijalankan, Mbak Mungkin. Masya Allah. Jadi intinya kita juga harus banyak bergaul dengan orang-orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kita selalu ingatkan juga dan juga dalam memilih teman ya Ustazah Lili, bagaimana kita juga bisa memilih teman yang lingkungannya juga baik. Jadi membuat kita juga semakin banyak mengoreksi diri kita ya Ustazah Lili. Iya Ustazah Lili. Nah
di segmen yang terakhir ini ya, tentunya pemirsa juga pingin mengetahui nih pesan dari Ustazah Lili dalam tema munafik zaman now ya. Baik. Semoga pemirsa juga nanti bisa mengambil hikmah dari tausiah kita hari ini ya. Silakan Ustazah Lili. Baik, Mbak Mugi, terima kasih. Jadi munafik itu adalah sifat yang tercela. Iya. Munafik itu adalah sifat orang yang bermuka dua. Di sini iya, di sana iya. Di sini begini, di sana begini. Jadi dia bermuka dua, mengamankan posisinya. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari sifat munafik ini, kita harus banyak-banyak sholat, harus banyak-banyak sedekah, harus selalu berbuat baik dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena orang munafik itu adalah musuh dalam selimut, musuh terbesar. Karena dia mengaku bajunya orang Islam, tetapi ternyata dia menghancurkan Islam. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari sifat munafik itu, kita harus banyak-banyak mengingat kepada Allah, banyak-banyak berzikir agar segala apa yang kita jalankan hidup di dunia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang munafik itu nanti akan tercela, dia akan mendapat celaka baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Masya Allah. Iya. Dan ini juga Ustazah Lili ya, pesan juga untuk para pemimpin kita ya, yang sebentar lagi juga kita akan mengadakan Pilpres juga ya, mudah-mudahan nanti juga semua amanah ya, Ustazah Lili ya. Dan kiat-kiat juga nih untuk pemimpin negara kita nih Ustazah Lili. Tentu saja apa yang sudah diikrarkan, apa saja yang sudah dijanjikan memang harus dijalankan, memang harus ditepati, karena itu adalah suatu konsekuensi yang harus dijalankan. Tidak bisa hanya untuk mendukung massa, hanya untuk mengambil pendukung untuk dia terpilih, tetapi hanya menebarkan janji-janji tanpa berniat untuk mensosialisasikan atau menepati janji-janjinya itu, maka dia akan mendapat balasan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, Ustazah Lili, terima kasih banyak Ustazah Lili, materi hari ini insya Allah bermanfaat sekali untuk pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada ya. Yang pasti semoga kita semua juga terhindar dari yang namanya sifat munafik. Dan semoga kita selalu semakin istiqomah, semakin banyak berzikir, introspeksi diri, dan semakin banyak mendekatkan diri terus ya, tanpa menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ya Ustazah Lili ya. Dan pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada, usai sudah Mimbar Agama Islam kita kali ini, insya Allah manfaat dari tausiah kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya Mugi Zainal juga mohon maaf apabila ada kehilafan yang terjadi. Mari kita sama-sama nutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.